Ada yang mengatakan banyak jalan menuju Tuhan. Kemudian berbagai macam cara, berbagai macam agama dikatakan bahwa itu adalah jalan menuju Tuhan. Bagi saya, tidak ada jalan menuju Tuhan. Sahabat Bahtera, masih dalam rangka makan donat kentang. Karena dua video ini saya buat bersama-sama. Video yang ini dan yang sebelumnya berjudul Percayakah kita dengan logika kita tentang Tuhan? Kalau belum lihat video sebelumnya, apakah kita percaya atau yakin dengan logika kita sendiri tentang Tuhan? Sekarang, saya akan bicara tentang tidak ada jalan menuju Tuhan. Banyak orang yang kemudian mengatakan banyak jalan menuju Tuhan. Ada jalan ini, ada jalan itu, ada cara ini, ada cara itu. Ada agama ini, agama itu. Bahkan agama-agama dikatakan sebagai jalan menuju Tuhan. Saya mengatakan tidak ada jalan menuju Tuhan. Mengapa tidak ada jalan menuju Tuhan? Kalau kita menyadari dan sebetulnya kaum-kaum beragama dan yang mempunyai konsep-konsep keyakinan tentang Tuhan sudah mengatakan hal ini. Pertama begini, sambil saya makan ya. Pertama begini, kalau kita yakin bahwa Tuhan itu maha besar, melingkupi semua hal di alam raya, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, ke atas, ke bawah, yang ada hanyalah wajah Tuhan. Jadi seharusnya kita yakin dan kita melihat bahwa Tuhan ada di mana-mana, memenuhi alam raya. Kalau Tuhan memenuhi alam raya, pertanyaan saya adalah di mana tempatnya setan? Tentu kalau kita melihat ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, ke atas, ke bawah, semuanya adalah wajah Tuhan. Kita berpaling sedikit saja wajah Tuhan, kita berpaling sedikit saja wajah Tuhan. Ada Tuhan di mana-mana. Seharusnya tidak ada tempat untuk setan. Tidak ada tempat untuk iblis. Tidak ada tempat untuk kekuatan jahat. Karena Tuhan memenuhi semua isi alam raya ini. Kalau kita mengatakan bahwa banyak jalan menuju Tuhan, menuju ya, artinya bahwa kita terpisah dengan Tuhan. Misalnya dari rumah saya, mau ke Sumarekon. Lalu saya bertanya, jalan menuju Sumarekon kemana ya? Lalu saya dikasih tahu, oh lurus, belok kiri, ke utara, melewati pos polisi. Artinya, rumah saya dengan Sumarekon itu nggak jadi satu. Ada jarak antara rumah saya ke Sumarekon, sehingga harus ada jalan dari rumah saya menuju ke Sumarekon. Nah, apalagi ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan itu sangat dekat, sedekat urat leher kita. Urat leher itu di sini kan, lebih dekat daripada urat leher. Jadi ketika kita memahami, memaknai bahwa Tuhan itu sangat dekat, lebih dekat daripada urat leher kita, apakah ada jalan untuk menuju ke sana?
Apakah ada jalan untuk menuju ke Tuhan? Mungkin kalau kita kemudian memahami Tuhan itu ada di atas sana, di singgasana arsi di sana, entah di langit keberapa dia duduk, maka jalan menuju Tuhan itu ada. Kalau orang memakai konsep itu ya artinya ada jalan untuk menuju ke sana, untuk naik, untuk mendaki, melewati beberapa lapisan langit, nah itu jalan. Tapi di sisi yang lain, orang-orang yang meyakini itu juga mempunyai keyakinan bahwa seluruh alam semesta ini dilingkupi oleh Tuhan. Tuhan melingkupi semuanya. Dan Tuhan mengisi ruang-ruang yang ada di seluruh alam semesta. Mereka juga meyakini bahwa Tuhan lebih dekat daripada urat leher manusia itu sendiri. Nah, ini bukankah paradoks? Ketika kita mengatakan bahwa ada jalan menuju, artinya kita terpisah. Distinction. Tuhan menjadi sangat jauh dengan kita. Kita mengatakan bahwa ini adalah jalan menuju Tuhan. Di sisi lain, dia mengatakan bahwa Tuhan adalah lebih dekat daripada urat leher. Paradoks kan? Paradoks. Kalau memang menuju, ya jangan tempatkan Tuhan lebih dekat daripada urat leher. Kalau memang menuju, jangan katakan bahwa Tuhan itu melingkupi seluruh alam semesta. Nah, kalau kita melihat bahwa memang seluruh alam semesta ini dilingkupi oleh Tuhan, tidak ada satu ruang pun di mana Tuhan tidak ada, maka kita melihat ada sebuah keutuhan. Keutuhan yang tidak terpisah antara saya dengan pohon, antara saya dengan gunung, antara saya dengan laut, antara saya dengan donat, gitu kan. Keutuhan yang tidak terpisah. Saya lapar, saya makan. Ini kan keutuhan yang tidak terpisah. Kalau kita melihat ada keutuhan yang tidak terpisah, maka Tuhan tidak ada di mana-mana. Tuhan tidak ada di satu tempat di mana kita akan menuju ke sana dengan melewati sebuah jalan. Kalau Tuhan itu lebih dekat daripada urat leher, maka apakah ada jalan untuk menuju ke sana? Ketika Tuhan melingkupi semuanya, dan saya berpaling sedikit saja itu adalah wajah Tuhan, apakah ada jalan untuk menuju ke sana? Sahabat, kalau Tuhan melingkupi semuanya dan lebih dekat daripada urat leher kita sendiri, bukankah kita sudah berada di dalam Tuhan? Kita sudah berada di dalam keutuhan hidup ini. Kalau demikian, apakah kita harus mencari jalan lagi untuk menuju ke sana? Apakah kita harus mencari jalan untuk bertemu dengan apa yang kita sebut Tuhan? Mungkin selama ini kita tidak menyadari, sehingga kita membuat sebuah konsep perjalanan untuk menuju ke Tuhan. Dan kita memisahkan antara Tuhan dan kita, antara Tuhan dan kehidupan. Karena Tuhan adalah ada di sebuah tempat yang akan kita tuju dengan melewati sebuah jalan. Jangan-jangan kita salah melihat. Jangan-jangan kita mengharapkan sesuatu yang salah. Kalau tidak ada jalan menuju Tuhan, lalu apa Pak Agung? Pertanyaannya gitu kan. Kalau nggak ada jalan menuju Tuhan, lalu jalan pikiran Anda bagaimana Pak Agung?
Kalau saya mengatakan tidak ada jalan menuju Tuhan, berarti Tuhan ada di dalam diri Anda. Ada di dalam diri saya. Ada di dalam gelas. Ada di dalam donat. Ada di dalam sendok. Ada di timur, ada di barat, ada di utara, ada di selatan, ada di atas, ada di bawah, dan di mana-mana. Ketika semuanya ini dilingkupi oleh Tuhan, maka kita tidak perlu jalan untuk menuju ke Tuhan. Yang kita perlukan adalah merayakan pertemuan kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah bertemu, ngapain kita cari jalan? Selama ini kita mencari jalan dan kita bingung. Kita cari jalan dan menuju ke jalan itu nggak ketemu-ketemu. Karena ternyata ketika dia sangat dekat, lebih dekat daripada urat leher kita sendiri, kita nggak perlu kemana-mana. Kita tidak perlu berjalan kemanapun juga. Yang kita perlukan hanya merayakan hidup kita dengan sukacita, dengan keikhlasan, dengan keceriaan, kebahagiaan, dan mengisi setiap hari kita dengan sifat-sifat Tuhan yang bisa kita implementasikan. Maka dari itu, saya pernah menyebut bahwa saya lebih suka dengan ketuhanan. Karena Tuhan melingkupi semuanya. Kalau Tuhan melingkupi semuanya, tentu dia bukan wujud, tentu dia bukan benda, tentu dia bukan zat. Tapi keutuhan dari hidup antara saya dengan Anda, dengan semua orang, dengan semua benda, dengan semua hal yang tampak. Kalau kita melihat itu, maka kita hanya perlu merayakan hidup kita saat ini. Kita hanya perlu bersuka cita. Kita hanya perlu untuk mengisi setiap hari dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan, dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena sejatinya kita telah bertemu dengan Tuhan. Dan kita tidak terpisah dengan Tuhan. Sejak awal sampai akhir. Dan kita merasa kita terpisah dengan Tuhan. Karena kita menciptakan jalan. Ketika kita menciptakan jalan menuju ke Tuhan, kita memisahkan antara kita dengan Tuhan. Sahabat Batra, tidak ada jalan menuju Tuhan. Yang ada adalah perayaan-perayaan kita, bahwa kita tidak pernah terpisah sejak dari awal sampai akhir, sampai kapanpun juga. Dan kita tidak pernah terpisah dari keutuhan hidup di alam raya ini. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Jonggring Saloko. Masih satu. Habisin.